Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja. Aku dapat artikel dari Detik Travel. Jadi di sini ada 50 tips traveling paling penting. Nah, ini sangat penting buat kalian sebelum traveling itu apa yang perlu dipersiapkan. Lanjut. Jadi judulnya ini begitu menarik ya. Yang pertama itu tentukan dulu jadwal packing, jangan mepet. Sebab liburan yang nyaman itu dimulai dari packing yang sempurna. Jika sudah menentukan tanggal keberangkatan, ayo segera tentukan waktu untuk packing. Jangan terlalu mepet dengan jadwal keberangkatan. Karena butuh waktu cukup untuk packing yang benar. Nah, agar bisa lebih santai dan tak ada barang penting yang terlewat untuk dibawa. Tentunya tidak asik kan jika sudah tiba di tempat tujuan kemudian baru menyadari ada barang yang tertinggal karena packingnya terburu-buru. Nah, lanjut ya. Yang kedua, aku sangat sering kalau mau liburan itu harus menulis daftar-daftar barang bawaan. Nah, saat packing itu buatlah daftar barang apa saja yang akan dibawa. Tulis di buku atau notes di ponsel agar tidak mudah hilang. Nah, kalau bingung, kamu bisa mencari contoh barang apa saja yang harus dibawa di internet. Bisa di Google searchingnya ya. Kemudian kamu bisa juga bertanya kepada teman yang sudah pernah pergi ke destinasi tujuan yang sama. Mintalah saran apa saja yang perlu dan tidak perlu dibawa. Kemudian yang ketiga, bawa barang sesuai destinasi. Jangan sampai kamu ke pantai malah bawa apa ya, pokoknya baca aja dulu lah. Ingat selalu untuk membawa barang dan keperluan sesuai dengan destinasi. Jangan sampai misalkan mau ke tempat yang panas-panas kamu bawa jaket, nah itu salah. Cocoknya bawa kaos doang, kaos, celana, tank top, kaos oblong. Nah, begitu lebih enak. Kalau ada barang yang belum dimiliki, kamu bisa membeli dulu. Bisa di Indomaret, bisa di Alfamart, bisa di supermarket, bisa di pasar, toko baju, atau meminjam milik teman. Nah, misalnya kamu mau liburan ke Eropa di saat musim dingin, jangan menunda untuk membeli jaket yang tebal. Perhatikan juga soal stiker listrik di negara tujuan. Kalau beda itu berabe. Soalnya kalau tiap negara itu beda-beda colokan listriknya. Artinya kamu harus beli stiker universal alias konverter. Nah, kemudian 4. Ingat aturan zat cair 100 ml. Jika berencana naik pesawat tapi ingin membawa toiletries ke kabin, sebaiknya siapkan dalam kemasan 100 ml. Benda cair seperti parfum, lotion, sabun, serta perlengkapan mandi atau cairan lainnya boleh dibawa ke kabin asal tidak lebih dari 100 ml. Dengan membawa cairan sesuai ketentuan yang ada, kamu akan lebih cepat melewati proses pemeriksaan di bandara. Jalan-jalan pun bakalan lebih nyaman. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya adalah yang kelima, cara jitu memasukkan barang ke koper. Packing itu ada seninya. Gulunglah baju dan celana. Ini lebih efisien daripada sekedar ditumpuk. Teknik melipat baju selang-seling dengan baju lain bisa menjadi alternatif selain digulung agar tidak kusut. Kalian bisa searching di Google ya. Kemudian di YouTube juga ada cara melipat yang benar. Barang yang paling terakhir dibutuhkan ada di bagian bawah koper atau ransel. Sedangkan barang paling dibutuhkan itu taruh di bagian atas koper atau ransel. Manfaatkan ruang kosong di koper. Lanjut. Kemudian ada taruh makanan di bagian atas tas. Lanjut. Bawa tas kosong untuk cadangan. Biasanya ini kalau naro kaos yang kotor, taruh aja di tas kosong untuk cadangan. Lanjut. Nah, juga bawa obat-obatan. Jangan sampai kita mah kambuh tapi nggak bawa obat. Nah, lanjut. Susun itinerari perjalanan yang benar. Sebelum berangkat traveling itu ada baiknya membuat itinerari terlebih dahulu agar perjalanan lebih efisien dan lebih terarah.
Coba juga susun berapa lama waktu liburanmu dan berapa destinasi yang bisa didatangi. Sebab destinasi yang berdekatan bisa dikumpulkan agar bisa dikunjungi sekalian, jadi lebih hemat. Kemudian 10 reminder waktu keberangkatan. Nah, paspor ini juga penting, dokumen penting jangan lupa dibawa. Lanjut 12, tukar uang sebelum keluar negeri, ini sangat penting. Kemudian datang awal ke bandara atau stasiun. Web check-in lebih praktis. Nah, karena biasanya ke pesawat itu kita ada tuh difasilitasi oleh maskapainya untuk check-in terlebih dahulu secara online. Kemudian jangan terlena saat transit di bandara. Jangan ngantuk, nanti ketinggalan pesawat. Kemudian cek kamar hotel saat baru tiba. Lalu selalu mengunci pintu kamar hotel karena ini untuk mengantisipasi kemalingan ya. Kemudian jangan mengumbar nomor kamar karena sewaktu-waktu nanti bisa dimasukin orang asing, kamu sendiri nanti yang bahaya. Optimalkan sarapan di hotel. Nah, untuk sarapan di hotel, untuk bisa menyicipi semua makanan, caranya ada, yaitu kamu cicipi satu sedikit, tapi semuanya bisa kamu nikmati karena biasanya makanan di hotel itu enak-enak banget. Lalu ambil barang komplimen, ya atau tidak. Di dalam kamar biasanya ada beberapa barang komplementari seperti sabun, sampo, sampai sandal hotel. Ada yang suka membawanya, ada juga yang membiarkannya di hotel. Sebenarnya tidak masalah membawa barang ini, asal tidak sembarangan membawa. Karena ada barang yang gratis, ada pula yang tidak. Sandal gratis, tapi handuk tidak gratis. Jika kamu membawanya, bisa-bisa kena biaya tambahan. Kemudian jangan asal taruh barang di kamar hotel, apalagi barang-barang yang berharga. Kemudian cari tahu kapan check out kamu. Lanjut, alokasikan juga budget buat belanja, jangan sampai boros. Juga buat daftar belanja kamu, jangan sampai boros. Jangan sampai mengeluarkan uang yang begitu banyak. Kemudian jangan kalap belanja, biasanya perempuan sih, laki-laki juga ada. Kemudian jurus jitu menawar. Nah, jangan sampai keluar duit yang banyak karena uang kita biasanya sedikit ya, kecuali orang-orang sultan ya. Kategori sultan, dia uangnya juga banyak, gampang lah nanti beli-beli barang dia. Kemudian tawar pakai bahasa lokal. Nah, kalau bisa pakai guide. Kemudian lanjut bawa kantong belanja sendiri. Nah, biasanya ini memudahkan kita karena membuat hemat juga sih, tidak beli plastik. Ingat juga kapasitas koper, jangan sampai beli barang oleh-oleh sangat banyak sedangkan tas kita kapasitasnya sedikit. Kemudian jangan lupa jaga tas di tempat umum, jangan sampai hilang, bahaya sekali nanti hilang. Lanjut, harus hati-hati juga kalau berkendaraan. Mobil diutamakan yang punya SIM sih, SIM A atau SIM C. Kemudian jurus anti nyasar. Nah, kita tuh kadang lupa ya jalan pulang, jadi lewat mana ya, belok ke kanan atau ke kiri. Nah, agar tidak tersasar, cari patokan bangunan lalu dicatat minimarket atau bangunan lain yang mudah diingat dari dan menuju satu tempat. Kalau bisa difoto itu tempatnya. Aplikasikan peta di gadget, sudah pasti akan membantu kita menjelajahi destinasi. Kemudian waspada copet, harus hati-hati. Kemudian jaga tata krama ketika kita di sebuah daerah atau kota orang lain. Kemudian jangan malu bertanya. Coba patuhi itinerary. Nikmati momen, tunda main gadget. Foto boleh tapi jangan terlalu banyak, nanti tidak menikmati kita di sana. Kemudian cari makanan khas. Berbagi wisata kuliner dengan teman, ini hitungannya sedekah juga. Kemudian wisata kuliner sesuai jam makan. Lanjut, tanya harga sebelum beli makanan, jangan sampai tidak menyukai makanan tersebut setelah dibeli. Kemudian cari night market, wah ini biasanya murah-murah. Kemudian cari tempat makan favorit warga lokal, biasanya nyaman-nyaman di situ.
cari yang halal. Kemudian kiat mencari makanan halal juga bagus. Kemudian kiat packing menjelang pulang, ini berkaitan dengan tips yang pertama tadi, yaitu cara mempacking barang. Kemudian jangan lupa menimbang tas. Lanjut, habiskan koin sebelum pulang. Kemudian hitung waktu pulang dari hotel. Istirahat cukup di hari terakhir. Dan yang terakhir, jangan malas bongkar koper. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.